Baik, selamat pagi, siang, malam ya untuk teman-teman mahasiswa kelas mikroekonomi 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk memberikan video penjelasan terkait tugas ya, tugas yang sebelumnya sudah diberikan, khususnya tugas pada chapter production function dan cost minimization ya. Jadi ini adalah soalnya ya, eh, soal yang diberikan. Jadi di sini ceritanya adalah ada suatu perusahaan ya, PT Kopi Nusantara, perusahaan kopi yang memiliki visi untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi ya, di tengah kenaikan biaya energi dan juga upah minimum yang sedang berlangsung. Jadi ini seperti yang kondisi sedang dihadapi para perusahaan kopi ya, kafe-kafe kopi di Bandung juga seperti itu ya. Jadi biaya listrik kan naik terus gitu ya. Kemudian juga upah minimum juga terus naik tiap tahun gitu ya. Nah ini si perusahaan dituntut untuk terus menekan biaya produksi ya dan meningkatkan produktivitas untuk bisa survive ya di pasar. Nah si perusahaan ini menggunakan mesin mesin roasting modern sebagai kapitalnya dan juga tenaga barista berpengalaman sebagai labor atau tenaga kerja dalam proses produksinya. Fungsi produksi dari PT Kopi Nusantara ini direpresentasikan dengan fungsi COP12, yaitu Q sama dengan fungsi dari kapital dan labor, atau sama dengan kapital pangkat alfa dan labor pangkat beta. Ya. Di mana si quantity ini adalah jumlah output kopi yang dihasilkan per bulan dalam kilogram. Kemudian K itu adalah jumlah investasi modal, mesin roasting, dan peralatan lainnya. L itu adalah jumlah tenaga kerja atau barista dan tenaga produksi. Kemudian alfa dan beta masing-masing itu adalah elastisitas output terhadap modal dan tenaga kerja. Nah, ini nanti eh, apa namanya akan ada salah satu bagian yang diminta untuk menghitung ya ketika si perusahaan itu menghadapi peningkatan upah minimum sebesar 125% ya eh, di di dalam soal ini gitu ya. Nah, kemudian di sini yang utama yang mungkin yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah si PT Kopi Nusantara ini berusaha untuk meminimalkan biaya produksi yang terdiri dari biaya modal, ya, tadi sudah disebutkan, sewa mesin, peralatan, dan juga biaya tenaga kerja berupa upah barista. Dengan fungsi biaya, ini fungsi biayanya standar ya, TC sama dengan V K ditambah WA, di mana V itu adalah biaya sewa modal per bulan dan W adalah upah rata-rata barista ya. Nah, jadi di sini belum disebutkan berapa nilainya, nanti di bagian bawah akan ada perhitungan. Nah, kalau kita lihat di sini soalnya itu cukup banyak ya dari A sampai J di sini ini semuanya itu soal matematika ya. Matematika turunan gitu ya, fungsi-fungsi matematika di sini dari A sampai J. Kemudian dari K sampai O ini mencoba mengaplikasikan ya, jadi memberikan untuk memberikan gambaran contoh numerik gitu ya dari persamaan-persamaan yang didapatkan dari A sampai J gitu ya. Ini dengan nilai-nilai alfa, beta, W, V, dan Q0 yang sudah disediakan. Kemudian tadi sudah dijelaskan di awal, ini ada simulasi bagaimana kalau misalkan tenaga upah tenaga kerja ya itu naik ya 125% dari 12 menjadi 27 ya 27 di sini ya, per bulan ya ini. Kemudian eh, apa namanya si ada ini juga ya ada skenario di mana si PT Kopi Nusantara ini ingin mengintegrasikan Internet of Things ya dalam proses produksinya untuk mengoptimalkan proses produksi secara real time. Jadi dengan teknologi ini diharapkan terjadi peningkatan efisiensi teknologi sebesar 3% per minggu secara eksponensial ya. Untuk setiap periode waktu ya di sini bisa per minggu bisa per bulan nanti kita lihat. Nah, ini juga yang dilihat di sini itu adalah persamaan dan juga hitung-hitungannya. Jadi yang RS ini persamaan dan perhitungannya. Kemudian yang bagian terakhir itu ingin fokus pada short run
cost ya, short run cost function. Jadi di sini memang soalnya ada banyak sampai W, tapi sebetulnya si soal ini sengaja disusun agar soalnya itu perbagian itu ditanyakan perbagian gitu. Jadi satu bagian ditanyakan, satu bagian satu tahap ditanyakan gitu ya. Sehingga diharapkan di sini nanti mahasiswa itu punya gambaran terkait bagaimana si proses penyelesaian dari soal ini sampai akhir nanti gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba atau langsung aja dapat jawaban di akhir gitu, tapi juga tahu cara langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, itu mungkin untuk penjelasan terkait soal. Di video berikutnya saya akan jelaskan mengenai apa namanya cara untuk menyelesaikan si soal-soal ini. Jadi mungkin sebagai disclaimer dulu di sini saya akan fokus pada eh, penjelasan matematika ya, baik itu secara persamaan maupun secara numerik ya, contoh numerik. Penjelasan teoritisnya saya serahkan kepada kalian untuk dieksplorasi, bisa dibaca di buku ya penjelasan-penjelasannya. Ini untuk mengasah intuisi ekonomi dari kalian ya. Jadi ini saya hanya fokus di bagian matematika di sini. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di video berikutnya untuk jawaban soal A dan selanjutnya.